kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, sama sapa dulu semua jemaat Tuhan yang luar biasa. Apa kabar jemaat Tuhan saat pagi ini? Antusias, luar biasa, diberkati. Yes. Sekali lagi lebih luar biasa lagi ya. Apa kabar jemaat Teologi pagi ini? Antusias, Luar biasa, diberkati. Yes. Ambil kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Oke, baik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada sedikit pemberitahuan bagi setiap saudara-saudara jemaat Tuhan. Di sepanjang ibadah kita mohon untuk tidak menurunkan face mask ya. Sebab hari ini sebab akan ada pemeriksaan, kita takut. Oke, face masknya tolong dinaikkan seperti biasa saja. Biarlah kita memuji Tuhan, Tuhan tahu semua di dalam face mask. Oke ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Yes, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, di pagi hari yang indah ini Bapa, kami datang di hadapan Tuhan, membawa hati kami, membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan, di sesingkat waktu ibadah kami mau Tuhan, kuasa-Mu mengerjakan setiap pribadi kami Bapa yang baik. Kami tidak mau Tuhan sia-sia Tuhan Yesus, namun kami rindu Tuhan, Kau mengerjakan setiap hati kami saat pagi ini Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami rindu bersyukur di hadapan Tuhan. Kami rindu menaikkan syukur kami, sebab kami tahu Kau Tuhan kami yang luar biasa. Kau Tuhan kami yang layak kami tinggikan. Kau Tuhan kami yang layak kami muliakan ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari setiap umat yang dikasihi Tuhan, mari naikkan syukur-Mu, mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita itu baik, sebab Tuhan kita itu luar biasa. Dia tidak memandang setiap kelemahan kita, Dia tidak melihat harta kita, bahkan Dia tidak melihat rupa kita. Namun Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang ajaib. Dia melihat hati kita, hati yang rindu, hati yang haus di hadapan Tuhan. Karena kita percaya, kita ada saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, namun semata-mata semua karena anugerah Tuhan, karena pengorbanan Tuhan. Dia rela mati bagi setiap kehidupan kita, untuk menyelamatkan kita, mengangkat kita dari setiap dosa-dosa kita, untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Naikkan syukur-Mu saudara. Kita percaya kita berharga di hadapan Tuhan. Kita sungguh berharga di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh ada saat pagi hari ini. Kita berharga. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Bukan secara kebetulan kita ada saat pagi ini, namun kita tahu ada rencana Tuhan bagi setiap pribadi kita. Ada maksud Tuhan yang luar biasa menempatkan kita di tempat ini, bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Siapalah kami tanpa-Mu Tuhan, namun Kau jadikan kami berharga Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kau yang kami tinggikan, Kau yang
penyelamat kami Tuhan. Bila setiap kami yang datang saat pagi hari ini datang untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami Tuhan. Mari dengan hormat jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kasih setiamu. Sebab Kau baik. Sebab Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Biarlah setiap hati kami, hati yang haus akan Tuhan. Biarlah setiap hati kami yang hadir saat pagi hari ini Tuhan, hati yang senantiasa merindukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hati yang senantiasa ingin Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Pulihkan setiap hati kami. Pulihkan setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Kami tidak mau pengorbanan Tuhan sia-sia bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau ajaib bagi kami. Sungguh kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Inilah setiap umat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sesuatu yang baru telah Tuhan nyatakan bagi setiap hati kami. Sesuatu yang baru telah Tuhan nyatakan bagi kami saat pagi hari ini. Kami percaya di saat kami menyembah, di saat kami memuji Tuhan, ada pemulihan dalam setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup mengangkat setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Allah kami yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami rindu lebih lagi datang di hadapan Tuhan untuk menyatakan setiap kebaikan Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhan Engkau baik, bahkan teramat baik bagi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, kami akan bersorak-sorai memuji mempermuliakan nama Tuhan. Pakai setiap suara kami, biarlah kami boleh datang dengan bersuka cita untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami datang memuji Tuhan. Setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan di tempat ini, bersama saya sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan. Sepertinya gak ada sukacita ya. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Haleluya. Kita naikkan pujian kita mau katakan Tuhan itu baik, bahkan teramat sangat baik. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan.
Haleluya. Saya setiap umat Tuhan yang dikasihi Tuhan untuk duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar tadi kami telah menaikkan Bapa pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami persembahkan tidaklah sempurna, namun kami percaya Tuhan menyempurnakan semuanya Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk diisi Tuhan, untuk disirami oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan menguatkan setiap kehidupan kami, yang akan memampukan kami melangkah Tuhan menjalani hari-hari kami Bapa yang baik. Tuhan siapkan hati kami buka telinga rohani kami Bapa yang baik. Bahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang berasal daripada Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus mengalir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menyata, kuasa-Mu nyata di tempat ini Bapa yang baik. Kuasa-Mu ajaib di tempat ini Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Haleluya Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait
melakukan perkara mukjizat bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan buat berikan waktu kami pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami dengan Roh-Mu yang Roh Kudus. Roh itu kebenaran yang di tengah-tengah kami Tuhan. Kami perlukan kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan pagi waktu ibadah kami kepada dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Biarlah semua kami yang percaya dapat dimengerti oleh firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari segarkan setiap kami ya oleh hikmat akan daripada-Mu yang di atas ya, yaitu hikmat kebajikan yang siap sama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Sebelum kita duduk, mari katakan kiri kanan kita, Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik, sungguh baik buat kita. Amin saudaraku. Haleluya. Harus kita mulai dengan perbuatan kita untuk meresapa, untuk segala perkara harus mulai dengan rencana. Lepas itu ada perbuatan. Ya, kalau kita mau belikan handphone kita harus plan. Kemudian kita keluar plan, kita pergi lihat bagaimana baru boleh dapat kriteria untuk beli. Begitu juga dengan rumah, begitu juga dengan semua yang kita mau yang mencari. Ya, sertai oleh perbuatan pada hari ini pagi siang. Apa kabar semua? Salam. Semuanya hari ini sehat ya, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita dapat berkumpul di dalam namanya, di atas segala nama. Sertai oleh perbuatan ya boleh sangat besar, karena tanpa perbuatan itu tidak boleh jauh ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan juga doa tanpa perbuatan sama juga ya, lebih kurang. Dan pada siang hari ini mari kita lihat apakah Tuhan mau kita, Anda dengan saya, belajari sesuatu dari firman kebenaran Tuhan. Mari kita buka di dalam Markus 11 pasal 11 ayat 12 hingga 26. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari kita baca bersama di dalam ayat 12 hingga 26. Anda genap, saya ganjil. Boleh menolong? Ya, sama-sama kita bangkit yuk. Ya, exercise di dalam Tuhan. Buat pemuda-pemudi semua exercise. Yang ada HP atau kita boleh buka atau boleh lihat di screen, boleh baca juga bersama ya, dari buku Markus 11 ayat 12 hingga 26 ya, dengan suara bersama. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Keesokan harinya sesudah Yesus sedang 12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh yang melihat orang-orang yang sedang bergaul. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa dari guru. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain menunggu saja, sebab memang bukan musim buah. Maka kata kepada pohon itu, jangan lagi seorang
terpujilah Tuhan, sila duduk. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kemudian bagi Tuhan. Ya, sekali lagi mari kita merenungkan dan merenungkan kebaikan Tuhan. Apa yang disampaikan? Oke, dari ayat 12 dikatakan, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ya, sebagai 100% Tuhan, dan juga dia sudah mengalami secara total sebagai manusia. Begitu juga dengan Anda, dengan saya, kita akan lapar. Ya, begitu juga dengan Yesus, berarti apa yang kita hadapi, kita lalui, kita lewati, dia juga akan sama-sama bersama dengan kita. Kalau kita rasakan sakit, ya memang sakit itu dia rasa gitu juga. Kalau kita rasa capek, begitu juga dengan dia, pelayanan dia, sewaktu dia masih ada. Dan apa yang berarti Tuhan itu akan bersama-sama dengan kita. Apa yang kita lewati, ya di dalam hidup ini tidak ada yang spesial, katakan spesial ya. Bukan kita hadapi, kemudian Tuhan tidak, dan dia tidak tahu apa yang kita sedang hadapi. Dia tahu. Dalam ayat ke-13, dari jauhnya beginilah firman Tuhan, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ya, kita tahu bahwa pohon ara dari awal kita boleh lihat sebelumnya. Ya, sebelum lagi. Ya, oke. Itu adalah pohon ara yang difahamkan kalau sudah masak akan merah. Dan dari jauh ketika kalau dia sudah ada daun, berarti dia akan ada buah fix ya. Makanannya sangat bergizi bagi orang yang mau makan. Ada manfaatnya buah ara untuk otak. Ya, mungkin untuk saat ini saya perlu ya. Untuk otak, kulit, untuk antioksidan, penuaan. Ya, dia sangat bagus untuk di konsumsi ya, banyak dalam pendapat. Ya, dari pohon ara yang Yesus lihat dari jauh, seolah-olah dia sudah ada banyak fix itu buah, karena ada daun yang ketika dia, dan dari jauh dia melihat pohon ara yang sudah berdaun, yang dia mendekatinya untuk melihat kalau mendapat apa-apa pada pohon itu. Ya, tetapi waktu dia tiba di situ, dia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun sahaja. Ya, apa boleh buat dengan daun-daun sahaja? Sebab memang bukan musim buah ara, belum ada buahnya. Dan maka ayat ke-14 berkatakan begini, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya. Ayat seterusnya, pagi-pagi di ayat 20, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara yang tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya, akar-akar itu sudah kering sampai ke akar. Berarti sesuatu terjadi ke atas pohon ara itu dari dalamnya, bukan dari luar. Karena dari dalam itu
kehidupannya terpancar ya dari hati kita. Jadi hati-hati dalam pohon ini seperti ini, dia sudah sampai ke akar pun tidak ada hidup lagi, sudah kering. Ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu dia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, apakah dia tanya Yesus dalam percakapan Petrus? Tidak, tidak sama sekali. Tapi apa yang respon yang Tuhan berikan? Ya, nanti kita lihat apa respon ya. Itu saja yang diceritakan oleh Petrus ya. Tadi ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ya, boleh lihat dari gambar aja ya, meja-meja menukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan dia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Seterusnya ayat ke-17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah akan tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Dan ayat seterus 18, iman-iman kepada kepala ahli dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Ya. Menjelang malam, lagi ayat 19 tidak ada di sini. Ya, biar saya bacakan untuk kita. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Ya. Yang tadi sambung kepada cerita tadi, yang pagi-pagi ketika Yesus dan murid-murid melewat tempat itu, mereka terlihat bahwa pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya. Itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Dan hanya Yesus menjawab, memberi respon di ayat 22. Percayalah kepada Allah. Ya. Percaya kepada Allah. Aku berkata kepadamu di dalam ayat 23. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, dan maka hal itu akan terjadi baginya. Dia terjadi kepada pohon ara itu karena dari jauh kita boleh lihat perumpamaan selalu yang Yesus kasih adalah dari jauh kita lihat ada pohon ara, tetapi kalau sudah berdaun berarti ada buah-buahan, ada buah. Jadi ketika kita dekat, baru Yesus dapati bahwa tidak ada lagi, tidak ada lagi buah terdapat di dalam pohon ara. Kalau tidak ada buah, tidak ada arti lagi, maka Tuhan Yesus katakan apa? Yang dikatakan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Justru itu dari apa yang Yesus katakan, murid-muridnya mendengar, dan mereka keesokan hari mereka lewat, mereka sudah nampak, dan Petrus terus bagi tahu ya bahwa akarnya sudah kering. Dan begitu juga dengan dalam gereja, dalam
Ya, habis. Ya, boleh pulang? Ya, tidak ya. Ya. Yang ketika Yesus datang ke dalam bait Allah, sesudah tiba dari jauh, ya dari gambar raja dari jauh, dia boleh nampak itu seolah-olah gereja. Sorry lah, perlukan bantuan proyektor ya. Dari jauh nampak itu adalah seperti bait Allah, tetapi kalau kita mendekati, kita melihat apa yang terjadi adalah seolah-olah semuanya adalah terbalik di sebaliknya. Ya, sama seperti pohon ara tadi, kalau melihat dari jauh itu adalah pohon yang ada buah karena sudah ada tumbuh daunnya. Dan ketika datangnya dengan bait Allah, terlihat mereka buat urus niaga jualan di dalam rumah. Dan lalu Tuhan mengajar, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ya, sekarang menjadi lain. Ya, apa yang dikatakan dan dibuat itu lain. Ya, cakap satu, buat lagi satu. Ya, boleh dikatakan kadang kita dalam kehidupan kita juga begitu. Kita bisa berkatakan, kita boleh melihat orang yang berkata menunjuk kepada statistik yang sebelum ini pernah orang setiap kali datang ke gereja, tetapi waktu berlakunya pembunuhan itu baru dia tahu bahwa anaknya bersama dengan sejenis. Ya, itu dalam kisah saya lihat di Google. Jadi bukan berarti kelihatan seperti seolah-olah perbuatan kita datang kepada ke gereja atau pergi ke sekolah dengan membawa bag itu. Ya, tidak. Kita harus disertai dengan perbuatan kita yang memang menunjukkan bahwa betul-betul kita mengerjakan, tidak boleh sebaliknya. Ya, dalam doa juga gitu dengan iman, karena dari iman dasar iman adalah dasar ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya, belum dapat ya. Mengatakan bahwa dasar akan yang tidak sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bukti dari segala sesuatu yang kita Haleluya. Jadi menurut perbuatan itu harus ada, sertai dengan perbuatan, iman dengan perbuatan, juga dengan doa. Dan bagaimana di dalam contohnya doa itu harus juga berdasarkan apa yang dikatakan. Yang pertama, seperti doa Bapa kita di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, ya berikanlah kami makan hari ini, dan ampuni kami. Yang pertama, ampuni orang yang bersalah kepada kita, dan bukan penyembahan yang lebih berharga, tetapi perbuatan kita untuk melakukan. Yang kekuatan yang ada di dalam hidup kita bukan kekuatan untuk kita hidup, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan supaya kita boleh memaafkan orang yang mensakiti kita, ya, orang yang datang melakukan sesuatu yang lain daripada apa yang respon kita boleh bagi. Ya, kalau orang balaskan kejahatan, maka kita boleh membalaskan juga, itu senang. Tapi kalau balas dengan kebaikan, susah. Nah, itu dinamanya kekuatan. Ya, puji Tuhan. Dan dasar segala sesuatu, dasar itu kita harus letakkan Yesus, ya.
last itu mengikut kehendak Tuhan ya. Seperti kehendak Tuhan, kita cari, kita tanya kepada kehendak Tuhan, maka apa yang Tuhan maukan kita, itulah bahagia kita. Ya, di dalam Lukas 12 ayat 13:1, kita cari dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Ya, buat bagi orang yang percaya, amin. Ya. Mari kita lihat di dalam buku Hagai 2 ayat 18. Izinkan saya baca dulu semua. Perhatikanlah dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari ini yang kedua 4 bulan ke-9, mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan. Dan perhatikanlah, orang yang bijak mendasari rumahnya, yang membina di atas batu karang. Yang bodoh dia akan mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian datanglah badai menempat, nanti dia akan sangat cepat, dia akan roboh begitu saja. Bagaimana menurut Anda pengalaman mengenal Tuhan Yesus pertama kali? Itu adalah cinta mula-mula ya. Tuhan bagaimana menjawab responnya Anda dan memberi Anda untuk menyala-nyala gairah untuk mencintainya, untuk apa yang dikatakan oleh Dia, kita akan cepat sangat untuk meresponi. Ya, itu adalah apa yang kita buat kembali kepada Tuhan ya. Jadi kalau menurut kesaksian saya sendiri adalah ingat kembali siapakah saya. Saya adalah orang yang berdosa, yang najis di hadapan Tuhan. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia datang kepada kita biar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka pada waktu kita berharap tidak ada jalan lain lagi, kita berharap karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan sesungguhnya bagi orang yang mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Dalam kehidupan saya sebelum ini, saya dibutuhkan untuk mengerjakan, dilihat oleh mata manusia. Nggak mungkin untuk kita menghidupi ada anak yang 3 dan juga pekerjaan, karena waktu itu gaji ya gitu tidak sesuai dengan apa yang kita perlu ya. Kita harus mau lagi ada rumah, kita harus plan, karena mau ada rumah, ada kemudahan kendaraan untuk membawa, untuk pergi kerja, untuk naik fasilitas ya bus, untuk pergi ke tempat kerja, harus semua itu termasuk. Jadi Tuhan juga mau kita tidak sahaja berdoa, tetapi kita mencari ya. Maka di dalam Tuhan kata, mencarilah maka akan dapat ya, mintalah akan diberikan, ketuklah pintu maka akan dibukakan ya. Siapakah sahabat yang boleh dikatakan dia tidur ketika dia sudah membawa kita dalam permasalahan? Kita datang kepada Dia, kita mencari Dia bahwa saya ada perlukan makan untuk anak saya, dan sahabat itu kata sudah malam, maaf sudah tidur dan sudah tutup gerai, maaf tidak ada. Tetapi kalau namanya sahabat, pastinya dia akan memberi, membuka, dia akan bangun untuk setiap orang yang mencari. Ya, puji Tuhan karena pribadi Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Ya, sungguh pada hari ini percayalah kepada Allah
yang dikatakan Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepada Allah, jangan percaya kepada sendiri maupun kepada kemampuan kita, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan sesungguhnya dan ada batasnya. Tetapi di dalam Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan tidak terbatas dan oleh manusia, dan itu akan yang tidak mustahil bagi dia. Dan beginilah firman Tuhan buat setiap kita di dalam buku Zakaria 8 ayat 9. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Ya, percayalah kepada Tuhan. Dan beginilah firman Tuhan di ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang selalu itu perumpamaan yang Yesus bagi sangat luar biasa. Dia tidak buat musik-musik pikir, dia cuma berkata kalau dia tidak menjanjikan bahwa setiap jalan kita lurus, mulus, yang dia harus ada kelekatannya. Contohnya gunung yang di depan kita, harus kita guna tenaga kita untuk melewati. Bagaimana kita beroleh kekuatan itu? Daripada mintalah daripada Bapa yang di surga. Maka dia akan memberikan kita kekuatan yang kita tidak bisa kita pikirkan. Begitulah nanti dia akan percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Dia yang pencipta alam semesta, dan Dia akan membawa kita sejauh itu. Kemanakah sejauh Anda? Pertanyaan saya, kita percaya kepada Tuhan ya, ketika kita dilanangi oleh masalah seperti nanti untuk kekurangan di dalam keluarga, financial ataupun pekerjaan, apakah kita rusik? Tidak, karena Tuhan mau kita bersukacitalah senantiasa dan jangan risau, khawatir, karena apa yang Tuhan ciptakan, burung gagak, burung pipit, semuanya mereka masih berterbangan ya di udara. Mereka tidak menabur, tetapi mereka makan segala apa yang Tuhan berikan. Makanya selalu Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu. Contoh tanpa percaya ya, doa kita percaya ya berdasari Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita akan terima. Sesungguhnya sulit juga untuk kita akan dapat karena kita kurangnya percaya. Ya intinya kita harus percaya. Contoh anak ketika kecil masih kita umur 3 tahun, kita bagi tahu dia, kita bawa dia pergi kemana, dia tidak akan pernah sekali-sekali risau akan biayanya, akan kemana, tempat yang bahaya ataupun dalam perjalanan itu, tetap dia akan enjoy, betul? Dia akan enjoy, dia akan nikmati apa yang dibawa oleh orang yang dia percaya, mama dia atau bapak dia, semua orang akan percaya. Dan begitu juga kalau di dalam doa setiap kita, orang percaya, kita percaya yang intinya dasar Kristus, dia berkatakan dia akan beri kepada kita, makanya kita akan siap untuk terima. Amin. Supaya tidak jauh ya, Tuhan tidak pernah jauh, sejauh doa saja. Dan sesungguhnya dia memberikan orang yang memberikan waktu kepadanya. Ya, antara Marta dan Maria, kita lihat Maria siap untuk dibawa kaki Yesus benar, karena itu lebih penting daripada pekerjaan. Tetapi tidak mengatakan salah di sini, tidak ada, karena persiapan yang disediakan oleh Marta adalah untuk nanti mereka bisa makan bersama, nikmati bersama, lapar makan bersama. Jadi visi dari Maria dengan Marta berbeda, tetapi
Itulah yang dikatakan saling melengkapi di dalam Tuhan. Dalam satu tubuh ada tangan, ada kaki, ada lagi apa? Ada, kita harus saling melengkapi lah ya. Di dalam organ-organ dalam badan pun saling melengkapi. Kurang satu organ pun tak bisa. Jadi saling melengkapi dengan perbuatan kita yang mendengar, ya kita mendengar dan percaya bahwa Dia adalah memberikan pengharapan dan memberikan segalanya buat setiap orang yang mencari Dia. Dan harus kita didasari dengan percaya. Dan percayalah kepada Allah. Dan percaya kepada Allah Bapa berarti percaya kepada Yesus yang sekarang saat ini sudah mengutuskan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh kebangkitan, roh penghibur kepada setiap kita. Dan dasar rumah dan dasar diri kita harus siap dibendengi, ya, didasari Yesus supaya nanti apa yang kita minta dari Bapa pastinya akan bagi menurut sesuai dengan kehendaknya. Jangan kita minta tumpang tangan kepada kereta yang bagus BMW, ya kereta besar kita doakan tumpang tangan bahwa kita minta akan dibagikan. Apa yang terjadi kalau dia dikasih? Kalau saya jujur saya jual dulu, nanti uangnya nanti bisa untuk kedua hal lain. Yang dikasih pun tidak bisa kita isi minyak, servis, apalagi bayar cukai jalannya, semuanya harus angsuran, semuanya harus dibayar. Mampukah? Tidak. Jadi menurut sesuai dengan kehendak masing-masing. Ya, begitu juga dengan Tuhan katakan jangan kita mengingini apa yang melebihi bukan daripada bagian kita, tapi dan setialah dalam hal kecil. Berarti dalam hal kecil dulu kita dah lakukan, maka semuanya akan ditambahkan, ya. Ditambahkan dari kita buat dalam hal setia dalam pekerjaan. Bukan karena gajinya dikasih tinggi baru saya semangat kerja, dan gajinya tinggi baru saya teriak-teriak bersorak-sorak sama Tuhan. Tidak, tetapi kita bersorak-sorai karena Tuhan sudah berikan kita semua itu. Ya, dan saya percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kita kerjakan, kita setia dalam perkara kecil, maka orang yang mungkin saat ini yang di sekitar tanpa kita ketahui, dia sedang memperhatikan, bukan saja Bapak ya, Bapak di surga. Kalau kita dalam bahagian perusahaan, ya memang ada, ya dalam pekerjaan, sekolah itu semua ada. Ya, orang yang namanya manajer itu sudah tinggi. Kenapa bisa mereka perlukan orang seperti itu? Mereka percayakan bahwa kalau kamu dipilih, menjadi, dia akan menjadi berkat kepada semua. Ya, amin saudaraku. Jadi dalam hal apa yang kita inginkan, kita katakan kepada Bapak, Bapak pasti berikan. Asalkan semua dalam kehendak Bapak. Ya, rencanakan Tuhan kita cari dan Tuhan bagi. Dan kita usahakan dalam ketekunan memberikan buah. Ya, memberikan ketabahan, perseverance, ya memberikan kita tahap untuk melakukan. Ya, contoh kita melihat dalam usaha untuk mencegah wabak itu harus ada langkah. Kalau kita mengambil langkah, kita ikut saja SOP, ya apa yang dikatakan sesungguhnya, kita tahu bahwa barisan yang ke depan itu sangat sulit untuk menghadapi ketika terlalu tak terkontrol. Ya, maka yang mendidik kita supaya kita jaga kebersihan bukan itu saja dengan face mask, dengan menjarakkan, ya itu semua supaya hal itu sudah well trained, kita sudah dalam ketabahan. Makanya saat ini kita dalam penjagaan masih dalam kontrol. Yang tidak kontrol dia tidak mau ikut, tidak mau. Kalau ditegur, enggak. Itu bukan kamu tidak kurang iman, ya, kamu tidak. Karena di dalam firman Tuhan itu jangan kita hakimi, ya kita jangan hakimi. Kamu tidak ada iman, ya. Kalau ada iman itu tidak usah pakai face mask, ya. Kebebasan itu, ya memang kita di dalam Yesus itu memerdekakan kita, bukan di luar. Di luar itu ialah
membinasakan. Ya, apa artinya kebebasan pergaulan? Ya, kelihatan enak gitu ya. Kalau sama kawan kita lihat, ya memang enak, nggak ada apa-apa. Ya tidak. Bermula dari macam Kindergarten Taska, bermula dengan satu langkah demi satu tanpa sadari ya, itu sangat senang ya. Dengan mungkin untuk narkoba tak terus kepada narkoba, duluan dengan gaulan bebas, kemudian dengan rokok, dengan yang lain ya, justru sampai ke tahap dimana orang yang di luar sana bersungguh-sungguh melakukan perbuatan untuk hindari semua itu. Tetapi oleh karena belum kenal apa yang dikatakan dari Tuhan, pergilah jadikan semuanya murid dan bangsa Dia. Ya, berarti berikan mereka tahu siapa itu. Daripada orang yang hilang sesat, mereka mencari sesuatu boleh dihilangkan sementara, tetapi tambah 2 kali lagi datang ya. Ya, karena hal satu belum siap, datang lagi satu hal. Keesokan hari sudah sadar ya, melewati minuman keras, makanya hal itu tidak siap, datang lagi yang lain. Ya, tidak sama dalam kita bandingkan dengan dalam kerajaan Tuhan. Dia mau kita melewati, bukan kita elak. Kita harus melewati badai atau apa yang diizinkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Apa badai pun sekali itu, percayalah Tuhan itu bersama dengan Anda, dengan saya. Amin. Saudaraku, ya, ketika Dia ada, maka kamu akan bisa berani dengan aman pergi ke tempat itu dengan selamat yang sudah dijanjikan. Ya, Dia bukan saja mengatakan seperti itu, ya saudara ya, Dia melakukan, Dia mengatakan, Dia mencontohi, Dia mengasihi luar biasa. Kalau hari Sabat Dia melakukan mujizat untuk menyembuhkan, pulihkan semua. Jadi Maha mulia, Maha kuasa, Dia melakukan semua itu karena Dia mengasihi setiap kita. Dia tidak berkata, tidak bertanggung jawab. Dia cipta kemudian Dia tinggalkan. Ya, tidak. Bagi sesungguhnya Tuhan itu mau semua percaya kemudian peroleh hidup. Hidup itu hidup yang kekal. Tak ada yang ulang ya, ulang nanti jadi lain ya. Jadi boleh mungkin setengah orang, semua orang percaya kok, bukan kita saja yang percaya. Orang percaya nanti mungkin bisa lepas meninggal, dia akan berubah menjadi lipas dan menjadi BPK. Ya, karena sebelum ini dia harus mengerjakan sesungguh untuk pahala, untuk supaya nanti dia bisa menikmati orang kata lahir kembali, nanti hidupnya menjadi lebih bagus. Ya, di dalam Tuhan tidak ya, hidup ini hanya sekali, tidak ada ulang-ulang. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Menurut Anda? Ya, betul? Ya, jangan melihat orang yang memang enak di luar sana, dosanya enak gitu, begitu menggoda ya. Aceh ya, itu ya, sungguh-sungguh dalam pergi menari, boleh macam-macam ya itu. Saya tidak pernah pergi, saya tidak rasa rugi, saya rasa untung kalau saya tidak pergi ke disco. Dulu disco sangat hebat ya, diskonya, karena sesungguhnya orang lihat itu ialah hebat, kamu bodoh ya. Pandangan dunia tidak sama. Orang katakan polisi itu bodoh karena tidak ada rasuah. Itu kawan di dalam gereja kita ya, saudara kita, dia sudah membawa saya datang kepada Anda. Dia bawa kepada keluarga kami dari kecil sampai besar ya, puji Tuhan. Namanya Ramesnya. Dan dia berkatakan, dia sebelum ini dia mengalami accident. Kalau dia coba banyak dalam agama ya, dia coba mungkin jadi situ mungkin ada pokok, ada kubur, ada batu, ada apapun bisa kita cari. Tetapi dia sudah habis, sekarang dia tinggal 2. Dia cari Christian
tinggal Islam dengan Kristen. Dia coba, dan puji Tuhan apa yang terjadi, sudah sembuh, kakinya tidak ada bisul. Dan ketika waktu itu istrinya hamil ya begitu juga. Pujilah Tuhan karena pada waktu Tuhan pastinya sudah menjadikan yang mula-mula mau dipotong operasi kakinya, dia berdoa agar jangan diambil. Ya pada hari ini ada waktunya dia jalan cuma tak bisa bengkok, tetap dia puji Tuhan. Dia katakan dia beli kereta, dia harus ada kereta yang bisa masukkan kakinya. Dan polisi itu jangan main, dia katanya tidak dalam series itu kalau mau cek nama dia masih ada di klinik ya. Ya puji Tuhan, oleh karena karena leader kita, leader yang dipercaya, dia datang kepada kami, dia ingat hidup kita bagaimana, bukan seperti yang Anda lihat. Karena di luar sesungguhnya selalunya terbalik ya, apa yang terkait di dalam hidup kita. Sebelumnya adalah karena oleh orang seperti itulah yang membawa, ya mereka mencontoh, menjadikan baik Allah, mereka berusaha membina baik Allah. Kemudian semua ditambahkan. Pada hari ini itu leader kami, dia sudah, anaknya sudah besar, sudah dilanjut di sekolah di luar. Ya puji Tuhan, dia tidak melihat bahwa hidup kami waktu itu saya kerja tidak boleh sama dengan dia, bahwa mungkin tidak standar sama. Tapi pujilah Tuhan, apa yang dilihat oleh mata orang percaya selalu tidak sama dengan orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya, tapi mereka percaya yang lain, bukan mereka tidak percaya, yang mereka percaya juga kepada tempat lain. Dan di situ marilah kita ikut apa yang dikatakan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ya percayalah kepada Tuhan, saya percaya, semuanya percaya. Tetapi kita hidupin apa yang di dalam itu adalah power ya. Kalau telur itu yang dikeluarkan dari dalam adalah kehidupan. Kalau dari luar itu adalah makanan. Amin. Mengerti? Ya, mengerti ya. Dari luar pecah itu adalah sesungguhnya makanan habis. Makan sekali. Tapi dalam pecah, dalam itu adalah sesungguhnya satu kehidupan. Dan Tuhan berkatakan begini, terang itu tidak ada orang letak di bawah kaki kolong atau di atas kaki, semuanya di tempat yang boleh cerah. Kalau kelihatan kita, mata kita terang, tubuh kita juga terang juga ke semuanya. Begitu juga terang dengan bersama kita, semuanya akan menjadi terang. Dan lakukanlah firman bukan untuk mengkristenisasikan orang, tetapi menyatakan kebenaran. Ya puji Tuhan, menyatakan kebenaran. Tuhan itu pergi kemana? Yang hanya menyatakan kebenaran, tetapi juga orang tak lepaskan dia kan? Orang tak lepaskan dia. Ya, demi nama Tuhan Yesus kita berdoa, kita pikul salib Tuhan, maka kita orang yang tidak punyai menjaga nyawanya, dia akan memperoleh nyawanya. Kalau kita telah menjaga nyawanya, makanya di dalam kata kita akan kehilangan nyawa. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni apa yang terjadi, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya. Satu hal yang sangat sulit untuk kita mengampuni adalah orang yang sudah melakukan hal yang buat kita rasa sakit amat, ya, sakit hati, nggak ada obat. Tapi obat sesungguhnya dari Tuhan ya, memberikan kita selalu sukacita. Jangan kita hati yang lembut datang kepada Dia, pasti Dia akan menghiburkan, ya, akan menguatkan dan mengampuni kesalahanmu. Kesalahan orang itu sangat sulit. Lebih baik kita membalas, ya, membalas lebih senang. Ya, kalau saya lihat anak-anak kami juga begitu. Tapi apa yang dikatakan
kehidupan yang diberikan adalah sesungguhnya kita harus mengampuni. Ya, mengampuni karena sakit hati karena kanker itu adalah kita seperti minum racun untuk hati kita mati. Jadi kalau mengampuni adalah sesungguhnya hati itu semakin lepas dari belenggu dosa, suci, bersih, yaitu akan menyehatkan badan yang akan memberikan kehidupan. Ya, amin. Lukas 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi ada dua macam dasar. Dasar mana yang satu kita pilih untuk disertai oleh perbuatan, ya, doa disertai oleh perbuatan, juga iman disertai dengan perbuatan. Jadi tidak ada sulit untuk kita melakukan kalau kita mendasari di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus yang sudah diutuskan oleh Dia. Ya. Jadi seperti dalam Bapa yang di surga kita doa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kesalahan kami terhadap, ya, untuk ampuni kesalahan kami, dan begitu juga dengan lepaskan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pencobaan yang jahat, karena punya kerajaan surga kemudian semuanya dalam kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita huru hara. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu meletakkan ketetapan kepada setiap kita yang mengasihi Dia, seperti di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sesuai bagian kita sudah ada, ya, masing-masing kita cari, ya, tidak jauh, ya, sejauh doa. Ya, mari kita memberikan keyakinan iman kita terhadap Yesus terus menerus. Ya, jangan seperti apa yang dikatakan enak di dalam dunia, yang seolah-olah yang tidak benar menjadi sah, menjadi benar, menjadi halal. Tetapi apa yang dikatakan itu Tuhan itu baru kita meletakkan dasar kita, iman kita terhadap Dia. Amin, saudaraku. Sebelum kegelapan itu ada menerangi, tidak, ya. Kegelapan itu akan menggelapkan kalau kita tidak berhati-hati tentang keyakinan iman kita. Dan apa yang percaya adalah Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Pengalaman saya berharap setiap saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melewati mengalami apakah yang Tuhan mau kita lewati dalam kehidupan kita masing-masing, bab khusus, kemudian kita pelajari sesuatu yang khusus. Ya, tak mungkin kita sama-sama, karena kita berharga tapi unik di mata Tuhan. Ya,
ada yang khusus untuk kita hidup kita dan kita pelajari khusus, kita lakukan rencana khusus untuk Tuhan. Kemudian nanti sampai kita akan bertemu di tempat yang khusus untuk setiap kita orang percaya, ya saudaraku. Amin. Jadi percayalah kepada Tuhan, harus kita sertai oleh perbuatan yang ditambahkan dengan sebuah kekuatan. Juga kalau kita masak cake juga tambahkan ramuan, itu kita letakkan ramuan. Ada panduan untuk moto, untuk kendalikan moto kendaraan mesin, ya harus ada panduan. Dan yang dikatakan di dalam Tuhan itu panduan sudah Tuhan letakkan kepada kita, bahkan lebih daripada kehidupan untuk yang membangun setiap kita. Ya saudaraku, ya itu saja. Mari kita untuk di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami yang menyayangi-Mu, mengasihi-Mu, yang siap untuk mencari Engkau Tuhan, dan biarlah kami dapat memperlengkapi senjata Allah, yaitu berikat tinggalkan ke setiap kami di dalam hadapan dada kami, supaya kami tidak bisa dicucuk oleh iblis ya Tuhan, ataupun dicuri, karena sesungguhnya itu adalah kebenaran ya Tuhan yang dikatakan disampaikan kepada semua kami orang yang percaya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami percaya bahwa salib-Mu sudah lebih daripada setakat menunjukkan kasih-Mu kepada kami, dan tubuh-Mu sudah lebih daripada setakat kematian, yaitu dari maut. Ya, terima kasih buat kehidupan-Mu yang sering memberikan kami melewati masalah yang sulit, tetapi kalau kami mengandalkan mencari-Mu, kami bisa melewatinya. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, kekuatan-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan sebagai domba-domba, kami percaya kalau kami hilang yang satu, Engkau yang akan mencarikan kami, karena itulah yang untuk itulah Kau datang untuk berbuah kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam semuanya itu kami lebih daripada orang-orang yang menang, dan karena Dia yang sedang mengasihi kami. Dan saat ini kami yakin bahwa maupun hidup baik malaikat maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih akan kasih anugerah-Mu kepada setiap kami dimanapun kami berada, yang sertai kami. Kasih persekutuan Roh Kudus Bapa dan Allah yang selalu memberikan kami hidup dan semangat, dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya percaya setiap kita, apa yang disampaikan oleh hambanya sangat luar biasa ya. Biarlah menjadi pedoman dalam hidup kita. Bila kita tetap percaya kepada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, amin. Oke, saat ini kita akan pengumuman kita. Seperti biasa ya, pengumuman hanya sebentar. Nanti malam ada lagi ibadah kedua, bermula pada pukul 8.30 malam. Bagi saudara-saudara yang mungkin tidak beribadah pagi ini atau masih mau bergabung di malam hari nanti,
Kami undang untuk kita boleh bergabung bersama lagi. Dan yang berikutnya seperti biasa juga persembahan kita akan berikan selepas kita keluar dari ruangan ini di luar, ya. Itu saja pengumuman kita. Oh, untuk bas seperti biasa bas ada ya. Seperti biasa bas ada pukul 11. Bagi saudara-saudara yang mau menaiki bas, ada bas di bawah ya. Oke, itu saja pengumuman kita untuk hari ini. Saya undang setiap jemaat Tuhan dikasih Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kembali di akhir ibadah kami ini Tuhan, di penghujung ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melewatinya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu yang luar biasa yang Engkau telah berikan bagi kami di sepanjang ibadah kami Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami dengar Tuhan melalui setiap firman Tuhan tidak berlalu begitu saja Bapak yang baik. Biarlah setiap firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu saat pagi hari ini boleh hidup di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami tak percaya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Allah sumber kekuatan kami, bahkan Engkaulah Allah segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami khawatir akan setiap kehidupan kami, karena kami tahu Engkau yang telah memilih kami untuk ada di dunia ini, dan kami percaya Engkau juga Allah yang akan memperlengkapi setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati masa depan kami Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu, anak-anak muda-Mu di tempat ini, berkati Bapa yang baik, berkati masa depan kami, berkati setiap harapan kerinduan kami Tuhan Yesus, pekerjaan kami berkati, biarlah kesehatan kekuatan terus menjadi milik kami Tuhan, sehingga kami tetap mampu mengerjakan yang terbaik, bahkan sehingga kami tetap mampu Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami percaya penyertaan Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tetaplah Engkau pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kehidupan di dunia ini Bapak Tuhan memang nikmat Tuhan Yesus, tapi itu hanya sementara Bapa yang baik. Dan biarlah Tuhan dengan segala kesusahan kami Tuhan bersama dengan Tuhan, dengan segala kehidupan kami Tuhan bersama dengan Tuhan, biar kami terus berjuang Tuhan untuk tetap mengiring Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Karena kami percaya janji-Mu ya bagi kami Tuhan, janji-Mu amin bagi setiap kehidupan kami. Bahkan kami percaya ada harapan yang luar biasa telah Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, kami percaya Tuhan pegang setiap kehidupan kami Tuhan. Berkat setiap anak-anak muda di tempat ini, jangan biarkan kami jatuh, jangan biarkan kami lari daripada Engkau Tuhan Yesus. Berkat setiap yang dalam pendidikan, bahkan dalam pekerjaan Tuhan, berkat keluarga kami dimanapun berada, Tuhan lindungi, Tuhan jagai Bapa yang baik. Terima kasih, berkati juga setiap keluarga-keluarga Tuhan di tempat ini Bapa yang baik, berkati yang sudah berkeluarga, berkati sebagai suami istri Tuhan Yesus. Bila mereka tetap hidup dalam rencana Tuhan, bila mereka tetap hidup dalam kehendak-Mu Bapa yang baik, dalam keluarga mereka kami percaya Tuhan mereka menjadi berkat di tengah-tengah gereja kami di tempat ini Bapa yang baik. Berkat setiap anak-anak mereka, berkat setiap pekerjaan mereka, kami percaya yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap umat-umat Tuhan di tempat ini Bapa yang baik. Apapun yang mereka rindukan Tuhan ke dalam keluarga mereka Tuhan, sesuatu yang mereka rindukan sudah begitu lama Tuhan, kami percaya Tuhan tahu, bahkan Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik akan Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Dan kami terus setia untuk menanti dengan iman kami bahwa Tuhan Allah kami sanggup memberikan apa yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan saat ini kami akan sudahi ibadah kami Bapak yang baik. Tuhan berkati kami sepulangnya kami daripada tempat ini, Tuhan terus mengiringi langkah kami Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu ini Bapak kami percayakan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang menjaga setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan setiap apa yang telah kami berikan di hadapan Tuhan, maka sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah boleh kami berikan dengan ketulusan hati kami Bapak, untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk memperluas pekerjaan Tuhan Bapak yang baik. Berkat setiap tangan-tangan yang akan memberi, biarlah yang terbaik 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik.
dan termulia Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patungmu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah Haleluya. Mari kita kasih Tuhan, mengangkat kedua tangan kita supaya dapat terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih damai sejahtera. Kasih persekutuan Roh Kudus, Bapa dan Yesus akan menyertai Anda dari sekarang sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati pada kita sampai di sini, sampai jumpa di minggu depan. Ini